Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meriana dari S1 Akuntansi Universitas Lampung. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Perbandingan Abnormal Return dan Trading Volume Activity sebelum dan sesudah pengumuman kemenangan Prabowo Gibran oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pilpres 2024. Studi empiris pada perusahaan sektor produksi swalahan atau D221 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama itu adalah bab 1 atau pendahuluan. Jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh peristiwa politik yang baru-baru ini terjadi di Indonesia, yakni Pilpres. Pilpres ini seringkali membawa dampak yang langsung terasa pada sentimen pasar dan perilaku investor. Pilpres tahun 2024 ini cukup unik karena mayoritas pemilih itu adalah Gen Z dan Millennials dengan persentase sebesar 33%. Di sisi lain, pelaku pasar modal itu sebesar 57,26% merupakan Gen Z. Lalu, setelah melewati tahapan yang cukup panjang, akhirnya tanggal 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengumumkan bahwa Paslon 02 atau Prabowo Gibran merupakan pemenang Pilpres 2024 yang sah. Paslon ini mengusung program makan siang dan susu gratis yang diprediksi akan membawa sentimen positif pada sektor D221. Reaksi pasar modal dalam penelitian ini akan diukur dengan abnormal return dan trading volume activity. Adapun berdasarkan um, latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dapat dibagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah apakah terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum dan setelah pengumuman kemenangan Prabowo Gibran oleh MK dalam Pilpres 2024. Yang kedua adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman kemenangan Prabowo Gibran oleh MK dalam Pilpres 2024. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menguji, dan menganalisis perbedaan abnormal return serta trading volume activity sebelum dan setelah pengumuman kemenangan Prabowo Gibran oleh MK dalam Pilpres 2024. Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni bagi akademisi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru terhadap pengetahuan akademis tentang hubungan antara peristiwa politik dengan reaksi pasar saham jika diukur menggunakan abnormal return dan trading volume activity. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi studi kasus yang berguna bagi akademisi untuk mempelajari dan memahami metode-metode analisis keuangan yang bisa digunakan dalam konteks politik. Adapun bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan kepada investor dan pelaku pasar keuangan tentang bagaimana peristiwa politik bisa mempengaruhi kinerja saham. Hal ini akan dapat membantu investor dalam mengambil keputusan investasi yang lebih baik. Para praktisi termasuk manajer investasi dan analis keuangan bisa menggunakan hasil penelitian ini untuk manajemen risiko yang lebih baik di masa depan. Selanjutnya adalah bab 2 atau tinjauan pustaka. Jadi penelitian ini menggunakan beberapa analysis teori. Yang pertama itu signaling theory atau teori sinyal. Jadi teori sinyal ini sendiri dikemukakan oleh Ross pada tahun 1977. Ross memperhatikan adanya ketidakseimbangan antara informasi yang dimiliki oleh manajemen dan informasi yang tersedia bagi pemegang saham. Teori ini berasumsi bahwa manajemen itu akan menyampaikan informasi kepada investor ketika mereka memiliki informasi yang positif tentang perusahaan. Jika dihubungkan dengan penelitian, teori ini uh, akan menunjukkan adanya informasi yang berkaitan dengan sinyal dari abnormal return dan trading volume activity dari saham perusahaan terhadap para investor atau pelaku pasar saham lainnya. Yang kedua itu adalah market efficiency theory atau teori pasar efisien.
Teori pasar efisien ini merupakan suatu konsepsi yang menegaskan bahwa semua informasi yang terkait dengan kinerja perusahaan tercermin secara tepat dalam harga saham. Teori pasar efisien ini pertama kali dikemukakan oleh Pama pada tahun 1970. Kecepatan dalam penyerapan informasi baru tercermin dalam harga saham menjadi indikator efisiensi pasar modal tersebut. Dalam konteks ini, kesempatan bagi para investor untuk memperoleh tingkat keuntungan di atas rata-rata atau abnormal return menjadi minim bahkan tidak memungkinkan. Yang ketiga itu adalah event study. Event study ini merujuk pada observasi terhadap fluktuasi harga saham di pasar modal dengan tujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat abnormal return yang diperoleh dari pemegang saham sebagai hasil dari suatu peristiwa khusus. Metode event study ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari peristiwa yang terjadi di pasar saham dengan cepat dan spesifik. Lalu selanjutnya ada abnormal return. Abnormal return ini merupakan keuntungan yang diperoleh di luar keuntungan yang seharusnya diperoleh sebagai respon terhadap suatu peristiwa. Jika return yang diperoleh oleh investor melebihi ekspektasi, maka disebut dengan selisih positif. Ketika abnormal return itu bernilai positif, pasar dianggap memberikan respon yang positif. Namun jika abnormal return bernilai negatif, pasar dianggap memberikan respon yang negatif juga. Lalu yang terakhir adalah trading volume activity atau TVA. Jadi TVA ini merupakan ukuran yang mencerminkan jumlah saham yang diperdagangkan dalam suatu periode tertentu. TVA mencerminkan aktivitas investasi yang dilakukan oleh para investor di pasar saham yang tercermin dalam volume transaksi pasar saham. Semakin tinggi nilai TVA suatu saham, semakin aktif saham tersebut diperdagangkan di pasar modal. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Jadi sebenarnya saya hanya mengambil 4 saja dari penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dari penelitian ini. Yang pertama itu adalah penelitian dari Akbar dan kawan-kawan yang meneliti pengumuman kemenangan Presiden Joko Widodo. Akbar dan kawan-kawan ini menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata abnormal return, tetapi eh, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada abnormal trading volume activity. Sementara itu, selain itu ada Yunaline dan Sofyan yang meneliti pemilihan presiden tahun 2019 dan menemukan bahwa perbedaan abnormal return yang signifikan selama periode pemilihan presiden tahun 2019. Lalu ada penelitian dari Putra dan kawan-kawan yang meneliti pemilihan presiden tahun 2019 juga dan menemukan bahwa terdapat perbedaan TVA antara sebelum dan sesudah Pilpres selama 30 hari sebelum dan 30 hari setelah Pilpres. Yang terakhir ada penelitian dari Setiawati dan Haryati yang meneliti peristiwa politik pemilihan umum di Indonesia, Malaysia, dan Thailand, yang menemukan bahwa tidak terdapat reaksi di sekitar peristiwa pemilu baik di Indonesia, Malaysia, maupun di Thailand. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Jadi untuk kerangka konseptual dari penelitian ini bisa dilihat di screen bahwa penelitian ini mengambil T0 atau event window, pre-event window T-10, dan post-event window T+10. Lalu untuk pengembangan hipotesis berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, maka hipotesis pertama itu atau H1 bahwa hipotesis pertama itu adalah terdapat perbedaan yang signifikan pada abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman kemenangan Prabowo Gibran oleh MK dalam Pilpres 2024. Yang kedua itu adalah terdapat perbedaan yang signifikan pada trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman kemenangan Prabowo Gibran oleh MK dalam Pilpres 2024.
Lalu yang terakhir adalah bab 3, metode penelitian. Yang pertama itu jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dari sumber data sekunder. Sumber data penelitian berasal dari website Bursa Efek Indonesia dan publikasi informasi bursa dalam salah satu website anggota bursa, yakni Mandiri Sekuritas. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pertama itu tanggal terjadinya peristiwa, yaitu hari terjadinya pengumuman kemenangan Prabowo Gibran oleh MK pada tanggal 22 April 2024, serta uh, periode penelitian yakni 10 hari bursa sebelum dan 10 hari bursa sesudah pengumuman tersebut. Yang kedua itu adalah daftar perusahaan yang menjadi anggota sektor D221. Yang ketiga itu harga penutupan saham harian dari sampel penelitian. Yang keempat itu sorry. Yang keempat itu adalah data harian mengenai volume perdagangan saham dan jumlah saham yang beredar untuk setiap sampel. Lalu yang terakhir adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai artikel atau literatur-literatur lain. Adapun populasi penelitian dari penelitian saya ini adalah uh, perusahaan sektor produk susu olahan atau D221 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang meliputi 5 perusahaan, yakni Campina Ice Cream Industry Tbk, Cisarua Mountain Dairy Tbk, Mulia Boga Raya Tbk, Platinum Wahab Nusantara, dan Ultra Jaya Industri Tbk. Metode pengambilan sampel dari penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh, di mana setiap populasi merupakan sampel. Yang ketiga adalah definisi operasional variabel. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari 2 buah variabel, yakni abnormal return dan trading volume activity, yang seluruh datanya itu bertipe data rasio. Yang pertama itu abnormal return. Abnormal return ini merupakan selisih antara return yang diharapkan dengan return aktual yang diperoleh oleh trader. Return saham harian atau RIT bisa dihitung dengan rumus RIT sama dengan PT dikurang PT-1 dibagi PT-1. Return pasar atau market return dihitung menggunakan rumus RMT IHSG T dikurang IHSG T-1 dibagi PT-1. Yang kedua adalah trading volume activity. Trading volume activity ini merupakan salah satu metode yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi tanggapan pelaku pasar modal terhadap informasi yang disampaikan melalui perubahan dalam volume perdagangan saham. Adapun rumus yang dipakai ialah TVAIT sama dengan XIT dibagi NIT. Yang terakhir adalah metode analisis data. Penelitian ini menggunakan metode analisis data statistik deskriptif dengan 2 uji. Yang pertama adalah uji normalitas, di mana jika signifikansi lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan yang kedua adalah jika signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Lalu dilanjutkan dengan uji hipotesis, menggunakan uji Pirate Sample T-Test dengan software SPSS versi 26. Itulah dia presentasi proposal dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.